junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga kita bisa mendapatkan syafaat di akhir yaumil akhir nanti. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir di malam hari ini, mungkin saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya dari awal kenal dengan bisnis jaringan atau bisnis multi level marketing ini berawal dari seorang asisten engineering di PT sebelumnya, yaitu waktu itu saya diperkenalkan di tahun 2002 tentang bisnis multi level marketing ini, bahwa apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, kalau kita mengandalkan gaji secara konvensional itu tidak akan mencukupi, karena pada waktu itu saya bekerja di satu perusahaan di pabrik minuman kesehatan juga yang ada di Rawabuaya. Nah, gaji saya pertama pada tahun 2002 itu baru hariannya baru 75.000. Nah, untuk mencukupi kebutuhan saya pribadi dengan gaji 75.000 per hari itu sangatlah sulit ya. Karena untuk bahan baku makanan dan kebutuhan yang lainnya pun itu nggak akan nutup. Nah, alhamdulillah teman saya ini yang bernama Bapak Mawardi, beliau sebagai asisten engineering di perusahaan yang kami bekerja, memberikan saran kepada saya bahwa kalau mau mendapatkan hasil lebih, ikut saya Pak. Saya bilang, ikut apa saya gitu. Ikut suatu bisnis yang modalnya kecil, tapi hasilnya bisa luar biasa. Saya bilang kepada Pak Mawardi tersebut, cara dan sistemnya bagaimana, saya bilang gitu. Cara dan sistemnya yaitu dengan jaringan. Jadi kita mengajak orang, nanti ada sponsor, ada bonus titik dan pasangannya. Nah, dengan kita bisa merekrut atau mengajak orang tersebut, maka hasil yang kita dapatkan akan menambah penghasilan dari kerja kita, gitu. Akhirnya saya nggak berpikir panjang, saya nanya berapa untuk harga joinnya. Kala itu hanya 65.000. Saya hanya mendapatkan starter kit atau buku panduan. Saya tanya lagi kepada upline saya ini, Bapak Mawardi. Terus cara kerja saya dan untuk menjalankan bisnisnya bagaimana? Pokoknya Bapak ngikut saya aja. Apa yang saya suruh, Bapak ikutin, insya Allah akan mendapatkan hasil yang seperti saya jelaskan, dia bilang begitu. Akhirnya saya nurut. Ada pertemuan di mana saya ikutin bersama beliau, bahkan sampai waktu itu diajak ke daerah Daan Mogot, suatu gedung geraha pertemuan di situ yang ada hadir sekitar 1.000-an orang. Saya kaget, ini bisnis apaan kok yang hadir sampai ribuan orang begini, saya gitu kan. Karena waktu itu saya belum yakin betul akan MLM. Nah, setelah berselang waktu dan berjalannya waktu, saya mendapatkan banyak ilmu dan juga manfaat dari pertemuan-pertemuan tersebut. Akhirnya di bulan pertama saya mendapatkan bonus dari penjualan secara pribadi maupun grup itu
250.000 uang receh di amplopin. Yang produk yang saya jual seperti PSS saat ini, ada kopi yang ekstraknya ginseng, dan juga ada minuman kesehatannya untuk yang mengandung habatus saudah juga. Nah, alhamdulillah dengan hasil 250.000 itu saya kembangkan lagi untuk beli produk. Karena waktu itu saya belum bisa rekrut orang. Selama 1 bulan itu saya belum paham cara merekrut orang. Akhirnya saya minta teman sama upline saya bagaimana cara ngerekrut orang dan ngajak untuk join di bisnis yang kami jalani saat itu. Alhamdulillah di bulan keduanya saya punya mitra 8 orang, dan dari 8 orang tersebut bertumbuh. Akhirnya di bulan keempat saya mendapatkan hasil bonus dari bisnis tersebut sebesar 1.500.000. Alangkah bahagia dan bangganya saya karena baru pertama kali melihat uang sebesar itu. Karena dari perjalanan karir saya di perusahaan, di pabrik, melihat saja uang sebesar 1.500.000 itu belum pernah. Nah, di bulan keempat saya menjalani bisnis tersebut, saya baru mendapatkan hasil yang luar biasa seperti itu sebesar 1.500.000. Wujudnya cash, alhamdulillah ada recehannya juga 2.000-an waktu itu rata-rata yang diberikan 20.000. Nah, hasil dari bonus tersebut akhirnya saya memantapkan diri, mengajak upline saya untuk bersinergi, bahkan membangun sebuah pertemuan pribadi dalam artian seperti kopdar atau home sharing. Jadi di kesempatan itu setelah pulang kerja, karena jam kerja saya dari jam 7 pagi sampai jam 4, akhirnya jam 4 sampai malam, bahkan kita pernah nggak pulang, itu untuk prospek dan jualan. Karena pada prinsipnya bisnis multi level marketing ini bagi saya bukan bisnis sampingan, tapi bisnis sambilan. Karena pekerjaannya bisa saya jalankan di sela-sela kesibukan saya di pabrik sebagai seorang teknisi, dan juga bisa saya jalankan setelah pulang kerja. Nah, alhamdulillah akhirnya perekonomian saya makin meningkat. Yang awalnya saya boro-boro mikirin punya motor, boro-boro mikirin bisa keliling Jakarta waktu itu. Dengan adanya bisnis network marketing ini menjadi wasilah bagi saya bisa mengenal tempat-tempat dari mulai Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, bahkan sampai Jakarta Utara yang paling ujung Tanjung Priok. Bisa saya datengin dan saya mengenal area-area di sana. Padahal sebelumnya saya berkecimpung di perusahaan atau di pabrik, itu pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, ketemunya cuma daerah Cengkareng aja. Nah, dengan adanya saya ngikut multi level marketing ini, akhirnya saya mempunyai wawasan lebih luas lagi, mempunyai banyak teman dan banyak saudara yang menjadi saudara di dalam bisnis multi level marketing ini, yang selalu menguatkan di saat saya mengalami penolakan,
mengalami kegagalan di dalam cara menjual, rekan-rekan satu tim saya memberikan pengarahan dan pemahaman serta strategi-strategi yang bagaimana saya bisa kala itu karena kita diwajibkan ada tutup poin dan lain sebagainya. Akhirnya setiap bulannya saya bisa nutup poin. Bahkan alhamdulillah berselang waktu 1,5 tahun bisa tembus KKSM atau mendapatkan reward sepeda motor. Alhamdulillah dan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rekan-rekan juga upline saya yang selalu membimbing dan membina saya untuk bisa lebih fokus lagi. Namun sungguh sayang, dari keberhasilan saya dari mulai dapat 250 hingga 1,5 juta, bahkan saya dapat uang 5 juta waktu itu sebagai reward motor atau KKSM. Satu keluarga dari pihak saya dan dari pihak bapak dan pihak ibu saya, satu keluarga nggak ada yang mau join di bisnis yang saya jalanin. Katanya bisnis MLM itu bisnis nguntung-nguntungin orang, bisnis iming-iming. Saya jawab, betul, kalau untuk menguntung-untungin orang di bisnis ini memang tepat tempatnya dan tepat sasarannya. Karena dengan kita menjadikan orang beruntung, menjadikan orang berprestasi, maka prestasi kita dengan sendirinya akan mengikuti. Itu yang disarankan dan diarahkan oleh upline saya yang saya pegang teguh hingga saat ini, bahwa bisnis MLM itu memang sangat berguna bagi semua orang, bahkan bagi saya pribadi merupakan satu solusi untuk memperbaiki perekonomian saya pribadi di kala itu, walaupun saya seorang bujangan kala itu. Tapi untuk biaya hidup saya dengan gaji yang saya terima itu sangat minim, bahkan kurang, seringnya minus. Nah, dengan adanya bimbingan dan juga support dari rekan-rekan satu tim, dari upline, dari leader, akhirnya saya bisa merubah kehidupan saya dari yang biasa-biasa saja, yang hidupnya hanya cukup dengan makan seadanya. Akhirnya dengan multi level marketing ini saya bisa merasakan bisa sekali-sekali makan di restoran, bahkan bisa mengajak saudara atau keluarga untuk jalan-jalan menikmati hari libur. Nah, dengan keadaan seperti itu, saya terus berjuang dan harapan saya skala itu, karena saya punya prinsip ingin membahagiakan orang tua saya, terutama untuk ayah dan ibu, untuk bisa naik pergi umroh. Karena kalau untuk haji waktu itu saya merasa belum mampu, maka saya punya afirmasi supaya saya bisa mengumrohkan ayah dan ibu. Dengan berjalannya waktu, saya setelah mendapatkan reward motor tersebut, namun yang disayangkan perusahaan multi level tersebut akhirnya tutup dan saya tidak bisa melanjutkan bisnis saya, walaupun produk yang ada di stok di rumah itu masih banyak. Akhirnya saya jual putus supaya mengembalikan modal dari usaha
dari network tadi. Selang beberapa waktu, akhirnya saya vakum dan ketemu dengan satu bisnis network marketing lagi, yaitu dengan bidang jasa asuransi. Dengan jasa asuransi tersebut, akhirnya saya mendapatkan beberapa kesempatan untuk bisa menjadikan impian saya terwujud, yaitu mengumrohkan. Kala itu hanya satu orang yang bisa saya umrohkan, yaitu ayah. Alhamdulillah, dengan adanya bisnis network marketing yang awalnya saya tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian-impian saya, membahagiakan orang tua, bahkan untuk memiliki motor dan bisa mengumrohkan orang tua pun, akhirnya terwujud dengan adanya network marketing ini. Saya sangat bersyukur dari orang-orang baik yang ada di sekeliling saya, yang selalu membimbing saya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya perusahaan tersebut pun karena manajemennya kurang bagus, dari pengelolaan keuangannya, kala itu ada perebutan antara manajemen dari Indonesia dan Malaysia kala itu. Jadi kita diberhentikan secara sepihak atau diputus kontrak kemitraannya secara sepihak. Sedangkan kita lagi on-onnya saat itu. Alhamdulillah kala itu jaringan saya di Temanggung dan Pontianak yang merupakan omset terbesar saya yang hingga bisa memberikan dana umroh ayah saya. Akhirnya kalang kabut semua karena produk di stop dari Malaysia. Dan akhirnya saya vakum beberapa tahun, bahkan sampai terucap saya nggak mau ikut MLM lagi. Namun entah itu takdirullah atau memang rezeki saya bisa berkembang di network marketing ini, di tahun 2000, akhir 2021, menjelang 2022, saya bertemu dengan seorang kawan. Dia menawari saya sebuah bisnis multi level marketing juga, dan sistemnya lebih mudah karena sistemnya sistem binary, hanya cuma membina kanan dan membina kiri. Saya tanya, ini akan long term atau enggak? Saya bilang awalnya seperti itu. Kalau long term saya ikut, tapi kalau enggak, ya mohon maaf. Karena rasa trauma saya kala itu, kita lagi on-onnya, lagi membesarkan jaringan dan tim, ternyata dari perusahaan memutus secara sepihak. Akhirnya saya tidak dapat berharap banyak. Namun teman saya ini memberikan penjelasan bahwa binary itu beda dengan multi level murni, dia bilang. Sistemnya lebih mudah, lebih simpel, dan hasilnya pun tidak kalah dengan multi level sebelumnya. Akhirnya saya bergabung. Waktu itu disaranin bergabung 3 titik minimal. Karena apa? Supaya dapat kesempatan untuk mendapatkan reward ataupun hasil akan bisa maksimal. Maka saya ikutin saran dari leader saya atau upline saya ini. Saya ikut 3 titik. Namun dengan berjalannya waktu,
akhirnya saya juga mengembangkan ilmu saya yang saya dapat dari multi level pertama dan kedua untuk bisa mengembangkan jaringan walaupun tanpa didampingi kala itu. Dan akhirnya beberapa kali saya mendapatkan reward uang cash sebesar 1.350.000 hingga 10 kali perayaan. Karena waktu itu di perusahaan tersebut untuk mendapatkan uang cash 1.350.000 itu hanya butuh membangun tim kanan dan kiri 50 poin kanan, 50 poin kiri. Nah, dengan adanya produk yang luar biasa, produk yang sama, yaitu dengan kopi, ada ekstrak ginseng dan lain sebagainya, seperti halnya yang ada di PSS ini, yang mengandung guarana dan lain sebagainya. Yang itu bisa mendongkrak omset dari grup saya hingga menjelang reward motor. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada mitra-mitra bahwa network marketing ini merupakan solusi bagi semua orang, bagi yang pengangguran, bagi yang nggak punya modal cukup, yang nggak punya pendidikan tinggi, atau yang bermodal banyak pun bisa join di bisnis network marketing ini, karena di network marketing tidak seperti perusahaan-perusahaan konvensional di luar sana yang menentukan kalau mau jadi karyawan minimal punya grade sekolah di SMK kah, atau SMA, atau S1, S2, S3. Nah, di multi level marketing ini alhamdulillah tidak ada pembatasan untuk pendidikan maupun kekuatan finansial. Maka saya sangat bersyukur hingga pada hari ini saya masih berada dan menjalankan bisnis multi level marketing ini karena hasil dari multi level marketing ini rata-rata isinya daging semua, nggak ada tulangnya. Kalau kita konsisten, kita komitmen, kita menjalankannya dengan serius, kita menjalankannya dengan sepenuh hati, kita meluruskan tujuan bahwa ikut bisnis ini bukan untuk main-main, tapi untuk persiapan di masa tua atau masa pensiun kita. Saya berpikir dari awal mengikuti bisnis multi level marketing ini berdasarkan pemahaman dari Bapak Mawardi waktu itu. Dia menceritakan, Mas Yadi tahu di dalam dunia ini ada 3 bisnis yang luar biasa yang bisa memberikan hasil yang luar biasa juga. Antara lain di situ ada konglomerasi di mana orang punya duit ketemu orang punya duit, berkolaborasi, menyatukan visi dan misinya untuk berbisnis, membuka peluang usaha kepada khalayak ramai dengan modal banyak, modal gede, namun resikonya juga gede. Ada yang kedua yang namanya waralaba, di mana orang punya aset dan punya uang, bertemu orang punya aset dan punya uang, berkolaborasi atau menyatukan diri, membangun suatu usaha. Di situ juga membutuhkan dana yang tidak kecil. Dan hasilnya bisa gede, resikonya pun gede juga. Nah,
ada pilihan terakhir kalau Mas Yadi mau tahu, yaitu personal franchise. Apa sih personal franchise itu? Personal franchise adalah suatu kumpulan atau bisnis yang di dalamnya itu tidak membutuhkan dana besar atau hanya butuh dana receh. Namun hasil yang diterima itu bisa sebanding dengan konglomerasi maupun waralaba. Saya kaget saat itu. Mana ada Mas modal kecil tapi hasilnya gede. Akhirnya dijelasin sama beliau bahwa bisnis jaringan itu sangatlah luas pemahamannya. Bahkan tanpa kita mengikuti bisnis multi-level marketing pun, sebenarnya di konvensional pun itu mengadopsi bisnis jaringan juga. Karena ada direktur, wakil direktur, staf-staf, dan lain sebagainya. Bahkan di pemerintahan juga sama mengikuti seperti bisnis jaringan. Nah, dengan adanya pemahaman itu akhirnya saya mengaminkan untuk diajak beliau berbisnis dengan modal 65.000 tadi. Nah, bagaimana orang-orang yang di sekitar kita yang nggak punya kapasitas untuk finansial yang cukup, namun mempunyai impian-impian yang besar, disinilah tempatnya yang tepat dan juga tempat yang benar untuk mewujudkan semua impian tersebut. Apalagi contohnya saat ini alhamdulillah kita berada di perusahaan yang luar biasa, perusahaan PSS, pasti sukses semua, di mana sistemnya kita pahami sangat mudah untuk mendapatkan reward dan juga harian juga sangat luar biasa, dan didukung dengan adanya manajemen yang memang orang-orang atau beliau-beliau ini orang-orang yang kompeten di bidangnya. Saya ulas untuk bisnis yang terakhir kemarin saya jalanin. Saya bukannya gagal di bisnis tersebut karena waktu itu saya ingin mengejar reward motor karena kurang dikit lagi. Saat saya perayaan reward handphone 10 kali itu, otomatis saya mempunyai kaki kanan saya sudah 1000 lebih dan kaki kiri saya 274 poin. Namun dengan saya ingin mengejar reward tersebut, ternyata kekecewaan saya kembali terulang dengan adanya kekosongan produk, dan akhirnya saya diuber-uber sama mitra-mitra yang sudah terlanjur belanja, namun produknya belum datang-datang hingga beberapa bulan, bahkan sampai lebaran ketemu lebaran. Dan ada juga mitra saya yang juga menjadi stokis, sampai produk stokisnya itu kurang lebih 650 box belum dikirim oleh perusahaannya. Nah, namun saya nggak berkecil hati walaupun sakit hati dan juga kecewa. Saya nggak berkecil hati karena insya Allah dengan adanya hal-hal tersebut kemungkinan manajemen atau pengelolaan keuangannya kurang bagus, jadi ada keterlambatan seperti itu. Dan saya yakin dan percaya kenapa saya pindah gerbong ke sini, itu karena
Pertama, produk susu Habi dan Biosapa itu sangat membantu buat kesehatan ayah saya dan juga untuk ibu saya. Karena ibu saya mengalami peradangan di lutut, di sendi, sehingga butuh adanya susu Habi dan Biosapa. Ayah saya juga mengalami kendala di pernafasannya, butuh susu Habi dan Biosapa juga. Makanya saya tetap memperjuangkan di mana produk-produk tersebut bisa memberikan kesembuhan kepada orang tua saya. Jika orang tua saya itu mengalami kesembuhan, saya sangat bersyukur, saya sangat bangga kepada perusahaan tersebut karena bisa menolong dan membantu meringankan derita penyakit dari kedua orang tua saya. Nah, dengan hijrahnya saya ke bisnis pasti sukses semua ini berdasarkan kekecewaan saya terhadap kinerja dari manajemen sebelumnya. Ya, saya bukannya menyalahkan atau menjelekkan ya. Tapi ini yang saya alami, yang saya rasakan betapa sakit dan juga panasnya kuping ditagih sama mitra-mitra yang sudah belanja, yang saya nggak tahu belanjanya di mana, dengan siapa, tapi nagihnya ke upline atau leadernya. Dan saya pribadi, alhamdulillah kemarin hampir reward saya tidak terbayar di bisnis sebelumnya. Namun saya punya keyakinan karena waktu itu ada pertemuan di, kalau nggak salah, daerah Kalideres. Ada seorang figur yang memberikan statement kalau perusahaannya itu sehat, maka reward, bonus, dan lain sebagainya akan tetap terbayar. Tapi kalau bisnis tersebut manajemennya sudah nggak sehat, berarti bisa dilihat dari saya. Kalau saya masih ada di situ, berarti masih aman-aman saja. Itu kedua kalinya saya dengar, karena waktu itu saya pernah dengar juga beliau beserta statement yang sama di Depok. Nah, yang membuat saya berkeyakinan bahwa bisnis yang saya jalani saat ini dan saya berada di bisnis atau perusahaan yang saat ini, itu saya sangat yakin dan percaya bahwa manajemen yang ada di PT PSS ini manajemen yang amanah, yang memberikan support luar biasa kepada mitra-mitranya, dan juga memberikan solusi-solusi terbaik buat perayaan-perayaan atau percepatan perayaan untuk mitra-mitranya. Makanya saya optimis bahwa PSS ini akan menjadi perusahaan yang luar biasa dan akan berkembang luar biasa juga di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini banyak kemudahan yang kita dapatkan dengan kita minimal join hanya 288.000, kita mendapatkan bonus 50.000 untuk rekrutmen.
Seandainya ada 2 orang yang kita rekrut, kita posisikan di kanan dan kiri, kita mendapat tambahan 15.000. Bahkan mendapatkan bonus titik juga. Nah, bagaimana bisa dinamakan menyelamatkan perekonomian keluarga? Dengan adanya kita closing one day, one closing saja, kita bisa mengantongi uang. Kalau joinnya itu 288, kita dapat uang 51.000. Bagaimana kalau joinnya di sini gold atau crown? Tentu akan lebih luar biasa hasil yang kita dapat. Karena pada intinya, bisnis multi-level marketing ini, di mana kita closing hari ini, kita posting hari ini, besok kita udah bisa nyayur. Dan bisa menyelamatkan dapur kita untuk ngebul. Ada satu cerita yang belum lama saya alami dan saya rasakan. Saya melihat dari rekan saya di daerah Kalideres waktu itu, seorang mantan tim saya di perusahaan yang ada di Rawabuaya, sama-sama satu pabrik. Saya melihat betapa susahnya beliau bahkan untuk makan sehari 3 kali pun kesusahan. Nah, saya datangi, saya ajak, saya tawari bisnis PSS ini. Saya ceritakan mulai dari paket join Crown 27.500.000 sekian hingga paket termurahnya yaitu 288 mendapatkan 2 produk. Jawaban dari beliau mengatakan, maaf mas, saya bukan nggak mau, tapi saya nggak punya waktu dan nggak punya dana untuk ikut bisnis emas, dia bilang. Nah, saya tanya kepada si bapak ini, Pak, saya boleh cerita sedikit? Seandainya suatu ketika keluarga bapak atau ibu mengalami suatu hal yang tidak kita inginkan, sakit dan masuk rumah sakit, membutuhkan dana lebih dari 30 juta, karena diagnosa dokter, keluarga dari bapak ibu ini wajib dan harus dioperasi untuk menyelamatkannya. Menurut bapak, apakah keluarga bapak ibu ini akan bapak bawa pulang dan dirawat di rumah dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada pemahaman jodoh, mati, rezeki di tangan Allah? Atau bapak memperjuangkan dana operasi tersebut supaya operasinya dapat berjalan lancar dan bisa menyelamatkan keluarga bapak? Jawab beliau, pasti saya usahakan untuk operasi. Dengan cara bagaimana Pak? Saya bilang. Ya dengan cara utang. Pinjam saudara, pinjam ke tetangga. Nah, kalau memang itu yang Bapak lakukan, kenapa nggak sama dengan bisnis ini? Bisnis ini juga untuk kebahagiaan dan menyelamatkan kehidupan dari keluarga Bapak Ibu. Kenapa nggak layak untuk diperjuangkan? Kenapa nggak Bapak Ibu berusaha untuk mencukupi
dana yang bisa menjadikan peluang bagi keluarga Bapak Ibu akan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih nyaman di masa yang akan datang. Akhirnya Bapak Ibu tersebut termenung, menundukkan kepalanya, dan mulai berpikir. Nah, dengan demikian, 3 hari kemudiannya saya dipanggil lagi ke rumah beliau. Dan alhamdulillah, beliau menyempatkan diri atau memantapkan diri join di bisnis ini. Karena impian dan harapan yang beliau inginkan berada di bisnis ini membuat kehidupan keluarganya lebih layak lagi. Kehidupan keluarganya bisa nyaman lagi. Walaupun kita saat ini banyak kendala, banyak godaan, bahkan seringkali saya menjalani bisnis ini dimaki-maki orang, dihina orang. Saya anggap itu suatu pecutan bagi saya. Karena mereka yang katakan mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan. Karena mereka tidak tahu impian besar apa yang saya ingin wujudkan dengan adanya bisnis ini. Nah, dengan pemahaman seperti itu, akhirnya beberapa orang bisa join dan bergabung dalam tim kami. Dan insya Allah, atas dukungan dari marketing plan dan juga luar biasanya regulasi dari pembayaran-pembayaran, baik mulai reward maupun bonus-bonusnya yang konsisten, bisa memberikan pemantapan diri kepada member-member dan mitra-mitra yang ada di perusahaan ini. Semoga kedepannya kita juga bisa berbagi keberkahan, berbagi ilmu, berbagi manfaat, karena saya melihat peluang usaha di multi-level marketing ini tidak terbatas buat siapapun. Dari kalangan apapun bisa melakukannya dan bisa bergabung. Dan alhamdulillah belum lama saya menjalani bisnis ini. Saya bersyukur walaupun ada orang bilang sangat lambat, namun pasti, karena sebelum-sebelumnya banyak juga beliau-beliau yang mendahului perayaan-perayaan. Alhamdulillah saya menjalani bisnis di bulan keempat bisa tembus reward yang pertama dari perusahaan Pasti Sukses ini. Bukan hanya reward aja yang saya dapatkan, tapi dari bonus-bonus harian, termasuk bonus titik, bonus sponsor, bisa saya rasakan, dan itu bisa menyokong kekurangan dari gaji saya, keminiman dari upah saya di konvensional. Oleh karena itu, sangatlah beruntung bagi kita yang ada di dalam perusahaan ini. Karena
Tidak semua orang mempunyai kesempatan dan menerima peluang yang kita lemparkan kepada mereka-mereka. Bersyukur bagi kita semua yang berada di perusahaan ini dan juga yang hadir pada malam hari ini, mendapatkan peluang dan kesempatan itu, bahkan momen yang diberikan oleh perusahaan sangatlah luar biasa, yang wajib dan layak kita perjuangkan. Karena tanpa adanya multi level marketing, itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena sebelum saya mengikuti network multi level marketing ini, berharap untuk memiliki motor sendiri, berharap untuk mengumrohkan ayah saya sendiri, itu nothing. Harus mengumpulkan berapa tahun. Namun dengan adanya bisnis multi level marketing ini, hanya saya kerjakan dengan serius selama 1,5 tahun. Kala itu saya bisa mengumrohkan ayah. Saya bisa mendapatkan motor. Kalau saya mengandalkan gaji saya dari konvensional, saya butuh berapa tahun. Karena saya takut untuk utang atau kredit. Di mana pemahaman dari orang tua saya bahwa kredit itu ada dosa ribanya. Makanya saya pegang teguh wejangan atau pesan dari orang tua. Hingga hari ini, alhamdulillah, saya nggak pernah kredit untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dengan adanya bisnis ini, bagi saya adalah solusi menyelamatkan perekonomian keluarga saya, menyelamatkan kehidupan dari keluarga saya yang awalnya terpuruk, yang awalnya tidak bisa mencukupi kebutuhan, akhirnya bisa mencukupi kebutuhan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Jumilda, Pak Haji Sahrul, Bang Yayan, Bapak Sanusi, Bapak Ustadz Darda, Bapak Muhammad Amin, Bapak Erik, dan seluruh mitra-mitra PT Pasti Sukses semua. Saya bersyukur dan berterima kasih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk menceritakan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya jalani hingga pada hari ini, bahkan bisa mencapai perayaan reward yang pertama di PT Pasti Sukses semua ini. Dan insya Allah kedepannya akan bisa memberikan peluang atau kesempatan bagi saya bisa melanjutkan meraih reward-reward yang diberikan oleh perusahaan ini. Bahkan target-target dari perusahaan ini bisa dicapai keseluruhan oleh para member. Karena saya dengar-dengar di tahun 2025 ini minimal ada perayaan reward Pajero sebanyak 15 orang. Itu yang menjadikan motivasi bagi kita semua untuk meraihnya dan juga bisa menggebrak kelancaran dari pemasaran produk-produk dari PT Pasti Sukses semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Jumilda sebagai pembawa acara atau session. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sukaryadi. Ya, Bapak dan Ibu, itulah perjuangan seorang
peraih reward kita ya Bapak dan Ibu ya. Tentunya banyak lika-liku yang harus dihadapi. Nah Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Waktu kita masih setengah jam. Yang ingin berbagi ilmu atau ingin bertanya sama Pak top leader kita silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Kita berbagi pengalaman ya di sini. Setidaknya Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukaryadi. Silakan yang ingin bertanya. Mungkin Pak Charles. Pak Charles mau bertanya Pak Charles. Ke Pak Harisnu. Pak Nathan mungkin. Kalau gitu di sini juga ada top leader besar kita ya, Pak Dodi. Assalamualaikum Pak Dodi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Milda, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada top leader kita Pak Sukaryadi, Pak Dodi? Atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Nggak ada sih sebenarnya yang mau disampaikan, cuman luar biasa Pak Yadi bisa menginspirasi kita di sini. Luar biasa. Salam salut dari Sumatera Utara. Ya, terima kasih Pak Dodi. Salam Silakan, salut Pak kali Mas, ya. Pak Dudi. Izin Pak bertanya, Bu. Saya izin bertanya dulu. Ya, silakan Pak Mas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk para leader semua dan juga para teman-teman semua. Saya bukan apa namanya, keluh kesah di lapangan ya. Tapi ini memang fakta yang sering terjadi kita di lapangan. Nah, ini satu pertanyaan, bagaimana menghadapi kendala di lapangan kita karena terlalu banyaknya ini ya multi level yang tumbuh saat ini. Dan mereka kan rata-rata nih banyak membandingkan dengan perayaan reward tercepat satu. Kemudian produk juga ada segala macamnya. Bagaimana cara mengatasinya untuk hal seperti itu untuk para leader yang ada di grup ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dijawab Pak Kuswandi. Ditodong ini. Baik. Ya memang nggak bisa mengelak kita itu kalau sudah terjun di bisnis seperti ini. Setiap hari itu berseliweran orang-orang yang atau teman-teman dari bisnis lain yang menawarkan peluang usaha gitu ya. Dan tentunya kita satu jangan fanatik dulu gitu ya. Kita pelajari, bahkan barusan ada masuk juga ke saya dari mitra saya di Aceh, Pak ini ada selebaran, coba pelajari marketing plan-nya. Saya pelajari, maksudnya apa? Kita cari kelemahan dia di mana. Kalau saya seperti itu, kalau untuk membantu mitra. Kita baca marketing plan-nya, dulu pelajari, nah kelemahannya di mana? Kelebihan kita di mana? Nah kita untuk sebagai pembanding nanti. Nah kadangkala kalau argumen kita kuat, justru yang tadinya mereka niat prospek kita biasanya malah berbalik. Yang ujungnya bergabung ke kita. Nah jadi kita jangan apatis dulu. Satu itu. Kedua, ada istilah siluman kalau saya gitu ya ke teman-teman di Raja Wali ya para pemain online gitu ya untuk jadi siluman malah. Jadi kalau ada teman-teman yang dari bisnis lain menawarkan produk, ya sudah tanggapi dengan baik, respon dengan baik karena kita pun seperti itu pasti ke orang lain kan.
Nah, tapi di sisi lain, ya, kalau bagi saya sangat bersyukur, ya, karena apa? Saya biasanya langsung respon, langsung seolah-olah siap bergabung, dan ujungnya biasanya kita dimasukin di grupnya. Nah, setelah itu kita bermain di situ. Jadi setiap ada orang yang menawarkan peluang usaha, bagi saya menciptakan kolam pancing baru. Lahan pancing baru buat kita. Lahan memancing gitu ya. Ada tawarin bisnis ini, udah kita gabung dulu. Maksudnya gabung tuh ke grupnya. Kalau biasanya diundang. Kita gabung di grupnya. Nah, kalau bagi saya ini menjadi lahan baru buat memancing. Gitu. Satu ada lagi yang nawarin. Jadi kita nggak habis-habis namanya calon mitra. Nah, di sini kita harus cerdik. Gitu. Jadi jangan belum apa-apa kita udah apatis atau udah kayak seperti apa tanggapannya. Kita tanggapi dengan positif. Gitu ya. Kita justru jadi nambah teman. Seperti itu ya, nambah persaudaraan kita. Dan tadi kita bermain siluman gitu ya di grup-grupnya, tapi tentunya kita jangan mengacau di grup mereka, tapi kita minimal jadi punya lahan baru untuk memancing gitu. Japri Jadi satu-satu ya Pak. iya dari belakang, tapi jangan mengacau di grupnya, akan ditendang langsung kitanya, di kick dari grup. Seperti itu. Jadi kalau ada yang berseliweran bisnis baru itu, justru kita syukuri ya, minimal respon baik. Ujungnya kita punya teman baru. Biarkan kita digabungin di grupnya, kita bergabung di grupnya. Tapi kalau bagi saya justru ini kesempatan kita untuk memancing gitu. Kita punya kolam baru jadinya. Nah, itu yang saya lakukan dan saya ajarkan teman-teman di Raja Wali juga seperti itu, yang bermain di online tentunya. Nah, seperti itu ya jawabannya Bapak. Ya, Tapi makasih. tapi Makasih jangan Pak. kita yang kepancing ya Pak Kus. Ya, terima kasih Pak. Tahan betul begini apa kata Pak Dodi. Kalau iman kita tidak tahan, di sini malapetaka terjadi, niat mancing kita gebrus jadinya. Ya, karena banyak sekali Pak. Sampai saat ini, sampai saya dikasih ID gratis itu ada beberapa perusahaan ya. Tetap saya terima, memang saya terima, tapi saya nggak maksa. Saya bilang saya nggak maksa berjalan atau enggak ya. Tapi kalau dimasukkan grup boleh. Ada yang memasukkan ke grup dan ada yang menunggu sampai benar-benar saya gerak baru masukkan grup. Mungkin mereka tahu ya saya ini pemain online gitu. Ya. Terima kasih masukannya Pak Bos Nandi ya. Ya, saya coba kembali dengan sistem siluman yang arahan dari Bapak tadi. Siap. Tapi mindik-mindik ya Pak, rapih bermainnya. Siap Pak. Sudah, ya jujur Pak, nomor ID saya sudah sekarang ada 8 perusahaan. Semua gratis masuk itu. Jadi saya bingung, saya bilang sampai hari ini juga masih tuh gimana Pak Ahmad. Jadi nggak tambah nomor ID, sabar dulu saya bilang gitu. Saya pelajarin dulu betul-betul gitu. Jadi begini Pak, yang kalau di awal-awal kita nggak fokus, bermain di mana-mana kaki kita, nggak ada sejarah. Orang yang di awal merintis sudah bercabang di mana-mana, sukses. Saya belum mendapatkan dari selama ini saya bermain di bisnis jaringan, begitu ya Pak. Orang-orang Pak. sampai ke puncak kesuksesan, orang-orang yang fokus. Nah, Ya, bergabungnya kita di grup-grup mereka justru bagian dari strategi aja. Nah, tapi fokusnya di satu, gitu. Ya Nah, benar seperti Pak. itu, Pak. Iya. Insya Allah Pak saya akan fokus di satu tujuan. Saya juga sudah konsekuen kan. Ya, tapi namanya di lapangan pasti ada masalah. Kemudian teman-teman juga pasti ada yang apa ya, artinya yang tergiur dengan reward yang gampang, kemudian modal yang kecil gitu kan. Itu pastilah terjadi di grup kita sendiri. Itu udah saya merasakan ini. Semalam juga ada tim saya udah jadi stokis bahkan di bisnis lain ya. Kemarin di saya malah menulur-ulur, sekarang ke bisnis lain jadi stokisnya ya. Dan saya bilang
Ya, mungkin belum rezeki saya. Saya tinggal berharap ya kita pertahankan orang-orang yang mau berjalan itu saja sih. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Nah, ini saya akan coba apa namanya duplikasi apa yang disampaikan oleh Pak Gusnadi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan lagi Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh saya nambahin? Ya, boleh Silakan Pak. silakan Pak. Iya, kalau terjadi seperti itu memang banyak sekali sih. Saya juga pernah ngalami. Bahkan untuk ditanami ID tadi ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, bagi saya merupakan satu kesempatan emas itu untuk memprospek balik karena kita alhamdulillah marketing plan kita kan luar biasa. Walaupun mereka eh, kebanyakan acuannya di awal memberikan apa namanya biaya joinnya itu lebih murah, tapi untuk perizinannya mereka kadang yang mengalami kendala Pak, kekurangan di perizinan. Nah itu bisa buat eh, kita untuk japri secara pribadi untuk sharing, untuk keamanan dari bisnis tersebut kita bisa bandingkan gitu. Jangan via grup tapi via Japri seperti yang saya lakukan saat ini. Ada beberapa multi level yang menawarkan saya bahkan untuk biosapa sejenis biosapa itu ada yang harganya di bawah harga nominal kita gitu. Iya. Tapi saya bisa mematahkan, alhamdulillah bisa mematahkan argumen mereka karena apa yang terkandung dari biosapa yang kita punya dengan biosapa yang mereka miliki itu jauh lebih baik dan lebih bagus dari punya kita, Pak. Karena saya juga pernah dikirimi produknya untuk sampel gitu. Itu sih tambahan saya. Ya, sama Pak, saya juga sudah mengalami kemarin kirimin produk. Jadi saya bilang, saya ini, tapi ya memang jujur saya bilang sih, saya pribadi, tapi saya nggak sampaikan sama beliau, belum sampai sampaikan. Artinya kita pelajarin dulu, saya bilang. Tapi kalau untuk manfaat produk ya, alhamdulillah ya memang saya jujur dari Biosapa kita ini lebih dasar daripada pil hitam yang ada di mereka. Sama Pak, saya sudah ngalamin itu. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Ya, terima kasih Pak Sukaryadi, Pak Kuswandi, Pak Dodi ya, dan Pak Ahmad. Saya silakan yang lain Bapak Ibu. Waktu kita masih ada 22 menit lagi, silakan. Nah, mungkin Bapak Salam Hidayat mau ngasih masukan atau mau memberikan motivasi. Silakan Bapak Salam Hidayat. Pak Salam Hidayat. Halo, ya. Terima kasih Bu Jumilda. Untuk Iya, sementara ini saya belum, Bu. Saya lagi lagi ada lagi ada tamu. Sambil oh, dengar. Ya, siap. terima kasih Bu Jumilda. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang lain Bapak Ibu. Mungkin sebagai Bu ya, karena memang persaingan betul kata Pak Alam saya ini cukup ketat ya. Nah ini tugas kita sebenarnya para leader, para upline untuk menjaga mitra-mitra dan harus mampu mematahkan marketing plan istilahnya pesaing kita. Kita harus pelajari betul marketing plan dari bisnis lain itu misalnya dan di mana kelemahannya. Nah ini untuk memagari mitra-mitra di bawah jaringan kita ya, di bawah masing-masing. Karena banyak sekali terutama yang terkait mungkin dari kapal yang sama tadinya, cuman berbeda langkah, ya itu hak masing-masing. Nah ini akan biasanya menjadi pesaing yang cukup ketat gitu ya, yang ujungnya akan memprospek mitra-mitra yang sudah bergabung di PSS ya, di jaringan masing-masing, di jaringan kita gitu ya. Nah ada misalnya dengan reward yang apa namanya yang
cukup kecil, misalnya dari ada yang 10 kiri 10 kanan gitu ya, dan memang nilai rewardnya juga kecil. Tapi di mana kelemahannya? Nah, yang saya lihat misalnya, oh di situ nggak ada bonus pasangan. Nah kita kasih argumen tentang kerugian atau kelemahan kalau kita tidak ada bonus pairing di bisnis ini. Karena bergabungnya kita di bisnis seperti ini bukan hanya mengejar reward, tapi bagaimana kita punya penghasilan passive income tadi. Nah, kalau ada bisnis yang tidak ada pairing, gitu ya, terus passive income-nya dari mana? Kalau hanya mengandalkan bonus titik, nggak ada sejarah. Bonus titik menjadi besar. Kita juga punya bonus titik kebetulan kan, kita sendiri merasakan. Justru harian kita atau bagaimana tidur kita punya penghasilan, yaitu dari bonus pairing itu. Nah, kita bisa adu argumen atau yakinkan mitra-mitra kita di situ, ya di kelemahannya gitu ya. Walaupun argumen mereka biasanya mengatakan misalnya kalau pakai bonus pairing biasanya marketing plan-nya rubah-rubah, nggak ada. Ya, semua jenis bisnis binari yang saya tahu yang besar malah justru yang lebih utama justru dari pairingnya, bagaimana harian bisa puluhan juta sehari gitu. Orang kerjanya cuma jalan ke sana ke sini. Nah, ini intinya sebagai para networker gitu ya. Para pemain itu kalau yang sudah sukses luar biasa, kenapa mereka mampu jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke sana ke sini gitu ya, tanpa kerja? Ya itu dari bonus pairing itu. Karena yang dikejar bukan hanya reward. Nah, kalau ada perusahaan yang mengiming-iming misalnya seperti itu, nah kita harus mampu membentengi mitra-mitra di jaringan kita dengan kita pelajari marketing plan-nya supaya kita mampu memberikan pemahaman kepada mitra supaya tidak tertarik, karena itu juga sudah tugas kita tentunya sebagai leader untuk memberikan pemahaman, karena jadi jaringan Raja Wali sendiri banyak yang terseret sana terseret sini ya Bang Dodi, itu wajar sebenarnya, tapi kita juga menjadi tantangan tersendiri untuk berjuang bagaimana memberikan pemahaman kepada mitra-mitra kita supaya tidak terseret sana dan terseret sini seperti itu. Itu sebagai tambahan aja. Ya, silakan Bu Bilda. Ya, terima kasih Pak Kuswandi. Nih waktunya masih ada ya, masih ada 17 menit. Silakan Bapak Ibu. Masih ada kesempatan. Tadinya saya mau tanya Pak Kuswandi tapi nggak jadi deh. Bukan, ini satu ya Bu Milda dan teman-teman. Ini nemu lagi nih, mau saya matiin di tengah-tengah Pak Haji. Ini serius, saya lagi merokok yang memang rasanya mentol. Yang rokok ini loh, rokok PSS kita. Matiin. Kita bikin. Udah setengah lagi ngobrol disedotin aja nggak terasa Pak Haji. Serius, saya udah beberapa kali nemu dari bungkusan ini yang rasa mentol. Dari gitu. Iya. Dan enak sekali, nggak terasa, tinggal setengah Pak Haji ini. Silakan dilanjut. Yang bungkus refill ya Pak Kus? Enggak, kan mungkin udah beberapa slok saya habis ya karena saya nggak pernah beli lagi di warung. Tapi ini bukan yang refill ya, ketemu nih satu batang. Tapi tidak dalam satu bungkus satu, tidak. Mungkin dari satu slop satu. Saya sampai sempat tanya ke Pak Owner, kenapa ada yang rasa mentol gitu. Dan rasanya memang mentolnya nggak keras, tapi wanginya juga lain, enak banget, harum gitu ya, dan di tenggorokan mentolnya senyap gitu ya, nggak keras seperti itu. Ya, kalau pengalaman saya yang refill ini Pak Kus, kan saya udah pernah nemuin yang model refill tapi yang produk baru. Saya habis 2 slop itu baru nemu satu bungkus. Ini posisinya juga belum habis, ini tinggal 4 batang lagi.
Jangan, Assalamualaikum. saya belajar merokok juga nanti. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya Masrin Banurea dari Medan, Indrapura. Pak. Silakan Pak Masrin. Iya. Maaf Bu, sebelumnya baru ini gabung tadi dari musola tadi. Memang kita masih baru sekitar 1 bulan ya ikut gabung dengan PSS ya. Kami bersyukur ya bahwa banyak yang bisa kami bantu di daerah kami ini yang tadinya dia jalan ngesot, ya alhamdulillah dia berangsur-angsur bertambah pulih. Tadinya sendi-sendinya sakit, alhamdulillah bertambah pulih. Jadi kami di sini semakin yakin dengan produk-produk kita ini, insya Allah banyak saudara kita yang bisa kita bantu, yang tadinya mereka sudah frustasi, nggak berobat lagi kemana-mana, kita tawarkan dengan bahasa yang santun, ya alhamdulillah mereka mau mengkonsumsi obat kita. Jadi kami di sini karena masih baru, belum berbicara tentang pesaing-pesaing bisnis. Tapi kami bagaimana memasyarakatkan, contohlah Biosapa. Biosapa itu kalau kita pengajian kita sampaikan sama ibu-ibu, alhamdulillah mereka sangat antusias dan ternyata mereka mau membeli produk kita. Jadi terima kasih yang disampaikan oleh Bapak tadi dengan keterangan-keterangan yang ada. Kalaupun nanti kami jumpa dengan mungkin produk-produk yang lain, insya Allah kami bisa menjawabnya. Makasih banyak Bu atas keterangan-keterangan yang disampaikan Bapak tadi. Mudah-mudahan ya saudara kita yang telah mengkonsumsi produk-produk kita, terutama Biosapa, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini kesempatan ya, top leader pada kumpul. Top leader pada kumpul, jadi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya apapun itu. Silakan. Pak Warda mungkin mau bertanya, atau Bapak Muhammad Khoir. Nah, Pak Dodi ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak Bu Mila. Oh. Tadi saya dengar Pak Banu itu Pak dosen itu dari Medan. Semangat Pak dosen. Terima kasih Pak, atas motivasinya Pak. Iya. Silakan kalau gitu. Sedikit gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan untuk memotivasi ataupun apa. Cuman insya Allah ini berbagi dari pengalaman ya kepada teman-teman seperjuangan saya PSS di seluruh Indonesia dimanapun berada. Sebelumnya ini kan kita mau memasuki bulan suci Ramadan bagi agama Muslim. Saya hari ini dengan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita nanti lancar. Jadi teman-teman, sedikit yang mau saya sampaikan dari pengalaman-pengalaman kita di beberapa multi level, itu kebanyakan pada saat bulan Ramadan, ya kan, itu para member ataupun pelaku-pelaku MLM pada off dulu gitu ya kan. Kebanyakan pada off dulu, istirahat lah, mau ibadah ini dan sebagainya.
Tapi makanya banyak yang terjadi, terkadang omset di multi level itu semakin menurun. Kenapa? Karena konsep berpikirnya seperti itu. Meruginya buat kita ke depannya teman-teman, ketika kita off pada saat bulan Ramadan dengan alasan tertentu, mungkin capek ini dan sebagainya, akhirnya ini akan membuat kita ke depannya sulit untuk bangkit gairah lagi kan gitu. Jadi gairah kita akan semakin menurun hingga kita untuk bangkit kembali itu akan butuh kekuatan ekstra. Ya, kekuatan ekstra supaya kita bisa maksimal lagi, all out lagi, ini dan sebagainya. Jadi pesan saya, kalaupun ini jadi masukan juga untuk saya pribadi dan semua tim-tim di PSS, bulan Ramadan ini percayalah, insya Allah kalau actionnya lebih, pasti hasilnya akan lebih. Karena bulan Ramadan ini bulan melipat gandakan. Jadi konsep berpikirnya harus kita rubah. Nah, kerjanya makin ditingkatkan, actionnya makin ditingkatkan, ibadahnya juga makin ditingkatkan. Insya Allah semua hasilnya akan semakin meningkat. Jangan sempat kita off, ya kan? Kalau kita off, nanti percayalah teman-teman, sulit kita untuk membangkitkan gairah kita kembali. Ya, konsep 90 hari kerja itu harus kita lakukan terus. Itu aja Bu Milda, mungkin masukan nih atau ya, berbagi lah gitu. Itu aja mungkin buat teman-teman semua supaya kita di bulan Ramadan ini makin ningkatin lagi actionnya. Insya Allah hasilnya akan berlipat-lipat. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh top leader kita ya, Bapak dan Ibu ya. Sebenarnya momen dari puasa ini malah harusnya kita lebih giat. Kenapa di saat bulan puasa ini produk-produk itu tentunya yang tadinya kita nggak konsumsi jadi konsumsi untuk menjaga kesehatan seperti susu Habi. Kadang kita minum, kadang enggak. Cuman di saat bulan Ramadan, susu Habi itu memegang peranan penting Bapak dan Ibu. Ya, jadi pada saat mau berbuka, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, kebetulan susu Habi ada campuran kormanya, berbukalah. Insya Allah badan kita akan lebih sehat lagi. Itu jadi yang disampaikan top leader kita sangat benar sekali ya. Jangan sampai kita off dulu nih, nanti dulu setelah lebaran gitu ya. Nah, itu jangan sampai itu terbesit di pikiran kita. Mau puasa kek, mau lebaran kek, tancap terus ya. Apalagi nanti kalau lebaran itu momen yang sangat luar biasa sekali ya. Momen dalam kita menawarkan produk ya, karena pada saat kumpul-kumpul. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada 7 menit. Ada yang ingin berbagi atau ada yang ingin bertanya, silakan. Bu Milda, sedikit saya tambahin ya. Boleh, silakan Pak Dodi. Benar sekali yang kata Bu Milda tadi, harus berbuka dengan manis-manis ya kan. Jadi menurut saya kalau untuk Pak Kuswandi nggak perlu pakai Habi, dia udah manis Bu Milda. Terima kasih. Pak Kus ternyata dipantau loh sama Pak Dodi. Sampai tahu Pak Kus manis. Terima kasih Pak Dodi. Ya Pak Kus yang manis. Kalau Pak Kus mah dia sarapannya rokok. Jadi berbuka sama mau sahur pasti rokoknya nggak tinggal. Ya memang di bulan puasa ini amal kita aja dilipat gandakan. Ya kalau Allah sudah memberikan contoh segala amal dilipat gandakan, ya justru semangat kita pun lipat gandakan. Betul apa yang disampaikan top leader kita Bang Dodi. Ya, mudah-mudahan kita makin semangat justru di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Lebaran nanti ya muncul lagi para peraih reward ya dari seluruh Indonesia, dari mitra-mitra PSS. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, silakan, masih ada yang mau bertanya? Saya mau tanya sama Pak Kus, terus strateginya gimana Pak Kuswandi? Strategi yang mana nih Pak Haji? Pak Haji.
Ya, kebiasaan atau budaya atau apalah namanya, eh, bagi angkatan kerja atau orang-orang yang bekerja itu biasanya gajian tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 yang pensiunan atau PNS gitu ya. Bisa dimanfaatkan juga gitu Pak Kus untuk kita jualan Iya, yang kedua. apalagi kan ada THR ya. Justru Nah, makanya nanti kenapa harus lebih semangat? Karena nah, justru di bulan suci Ramadan ini biasanya gaji berlipat ganda ya karena ada THR. Yang tadinya mungkin agak masih mikir-mikir ya untuk bergabung, insya Allah sisa THR masih banyak sisanya untuk bisa dipakai bergabung. Jadi silaturahim yang terutama, apalagi di bulan suci, justru kita perbanyak silaturahim. Nah, insya Allah dengan memperbanyak silaturahim kita ke teman, ke saudara, nah pas ketemu THR-nya, mudah-mudahan banjir closingan gitu. Jadi itu ya momentum, malah momentum bukan malah loyo. Nah, karena biasanya di saat Lebaran semua lah rata-rata ya di Indonesia ini kan pada belanja rata-rata ya, ada yang belanja baju, ada yang belanja, ya mudah-mudahan bisa menyisihkan untuk peluang bisnis ya kita gitu ya untuk bergabung ke PSS. Dan insya Allah saya yakin betul ya Bapak Ibu, justru di hari raya ini kita banyak salaman ke sana sini, ujungnya kita ngumpul-ngumpul kan sesama saudara berkumpul. Nah, itu dipakai momentum buat kita, kesempatan buat kita buat bercerita tentang produk dan tentang peluang usaha. Nah, di situ masalahnya uang lagi ada gitu, insya Allah. Kalau hanya paket gold mungkinlah gitu, nggak ngebesin THR-nya. Itu mudah-mudahan ya Bapak Ibu makin semangat. Itu mungkin Pak Haji ya, insya Allah. ya karena ada juga momentum di mana orang pada pulang kampung kan, istilahnya mudik gitu kan. Jadi bisa juga itu ditebar pesona di masing-masing kampung, masing-masing daerahnya gitu. Ya Pak Kusdan, gitu Ya, ya. betul sekali kan, budaya mudik ini kan sudah menjadi tradisi yang luar biasa. Nah, inilah kita mungkin yang biasa saya sendiri ya dari Banten ya pulang ke Tasik ya ujungnya ketemu saudara, ketemu teman lama. Pakailah momentum itu, yang belum punya WA-nya kita minta nomor WA-nya supaya gampang nge-share gitu. Dipakai dipakai kesempatan lah gitu ya untuk kita berbagi juga, kan menginformasikan hal-hal yang baik juga bagian dari ibadah ya. Mudah-mudahan yang penting kita nawa itu baik, memberikan solusi ya tentang kesehatan, juga solusi tentang finansial ya. Itu insya Allah Bapak Ibu justru momentum mudik, betul apa yang disampaikan Pak Haji, kita akan ketemu saudara teman lama mungkin di kampung ya, karena insya Allah saya juga mudik nanti, dan sudah digambar di kepala saya gitu ya, di saat mudik nanti kesempatan untuk memprospek orang-orang di kampung. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Kus, silakan Bu Milda. Ya, terima kasih Pak Kus, Pak Haji Sarul, karena waktunya juga sudah habis. Jadi untuk penutupan silakan Pak Sukaryadi memberikan sepatah dua patah kata ya untuk menutup, apalagi besok kita menyambut bulan Ramadan. Silakan Pak Sukaryadi. Ya, terima kasih Mbak Melda. Untuk mungkin hanya masukan ya untuk yang terakhir mengakhiri acara. Benar kata Pak Dodi dan Pak Kus, Pak Haji tadi, momen untuk Ramadan dan juga momen pulang kampung merupakan momen yang tepat bagi kita mengembangkan usaha bisnis ini. Karena alhamdulillah pengalaman saya di bisnis sebelumnya, omset terbesar yang bisa menghantarkan saya ke reward berikutnya itu
di saat-saat Ramadan tiba dan pulang kampung, karena saat itu Biosapa dan Hubi sangat dibutuhkan. Yang awalnya mereka kita tawari susah, alhamdulillah kita kasih pemahaman dan pengertian, jadi mereka selalu repeat atau belanja walaupun tidak belanja paket ya. Makanya saya pesan kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, Saudara, gunakanlah sebaik mungkin kesempatan yang ada, peluang yang ada, karena momen dan peluang itu tidak harus menunggu atau ditunggu, melainkan kita yang menciptakan peluang dan momen tersebut, supaya kita bisa merasakan bahwa kesuksesan yang akan kita dapat dan terima itu karena kerja keras dan komitmen dari kita pribadi. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada kata-kata saya saat menyampaikan, ada yang menyinggung perasaan maupun membuat Bapak Ibu sekalian kurang enak hati. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya ingin mengucapkan menjelang puasa Ramadan ini, minal aizin wan faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa kita diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa di kemudian hari di PT Pasti Sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Milda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu, di penghujung acara sudah lebih dari jam 9.30. Saya mengucapkan terima kasih dan saya umumkan kembali Telegram hari Jumat dan Sabtu kita libur ya karena menjelang Ramadan. Kita hadir kembali hari Senin. Itu juga kita mulainya jam 9 kurang seperempat atau 8.45 sampai dengan jam 10 malam. Ya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk hadir. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada top leader kita Bapak Sukaryadi. Terima kasih kepada Pak Dodi, Pak Kuswandi, Pak Haji dan lain sebagainya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini karena ini kita menjelang Ramadan. Kami atas nama manajemen mengucapkan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin ya atas segala hilaf dan salah, dan saya juga mohon maaf apabila hari ini saya melakukan kesalahan atau ada yang tersinggung dengan ucapan saya mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu lagi hari Senin ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.